Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di udara pasar tradisional yang perlahan mulai hidup. Suara ayam berkokok bercampur dengan derit gerobak dan panggilan para pedagang yang mulai membuka lapaknya. Di sudut pasar yang sederhana, berdiri sebuah gerobak kecil berwarna hijau pudar, dengan tulisan tangan yang mulai memudar, "Es Degan Segar." Di balik gerobak itu, berdiri Laras, gadis muda dengan wajah lembut, mata teduh, dan senyum tipis yang selalu menghiasi bibirnya. Tak banyak yang tahu, di balik kesederhanaannya, tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kehidupan seorang penjual minuman. Laras bekerja dengan gerakan yang tenang dan teratur. Tangannya yang halus memotong kelapa muda dengan cekatan, seolah pisau itu bagian dari dirinya sendiri. Setiap kali ia mengayunkan parang kecilnya, tak pernah meleset sedikit pun. Air kelapa dituangkan ke dalam gelas plastik dengan presisi, tanpa tumpah setetes pun. Para pelanggan sering terpaku melihatnya bekerja, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam caranya bergerak, seperti bayangan seorang pejuang yang tersembunyi di balik sosok gadis biasa. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Laras lebih banyak diam. Ia jarang terlibat obrolan panjang seperti pedagang lain. Jika ditanya, ia menjawab seperlunya, dengan suara lembut yang hampir tak pernah meninggi. Namun, mata Laras sering terlihat mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan tajam, seakan ia mencatat setiap gerakan, setiap suara, bahkan setiap perubahan kecil yang terjadi di pasar itu. Seolah-olah, tanpa disadari, ia selalu bersiap untuk sesuatu yang belum datang. Tak jauh dari lapaknya, para pedagang lain mulai berbisik. Mereka membicarakan hal-hal yang membuat suasana pasar terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Tentang pungutan liar yang makin menjadi, tentang orang-orang asing yang mulai berkeliaran, tentang ancaman yang datang tanpa suara. Laras mendengar semuanya, meski ia tak pernah ikut berbicara. Tangan Laras tetap sibuk, tapi pikirannya seperti menjalar ke arah yang lebih gelap, ke sesuatu yang pernah ia coba lupakan. Seorang ibu tua, pelanggan setia Laras, mendekat dengan langkah pelan. Wajahnya penuh keriput, namun matanya menyimpan kehangatan. "Laras, hati-hati ya, nak," katanya lirih sambil menerima gelas es degan. Sekarang pasar tidak seperti dulu. Laras hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Tapi dalam diam, kata-kata itu seperti mengetuk sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang lama terkunci rapat. Angin pagi berhembus pelan, membuat ujung rambut Laras yang panjang sedikit berkibar. Untuk sesaat, ia berhenti dari pekerjaannya dan menatap ke arah pintu masuk pasar. Ada sesuatu di sana, perasaan asing yang merayap masuk tanpa permisi. Matanya menyipit sedikit, napasnya melambat, dan seluruh tubuhnya seperti memasuki keadaan waspada yang tak kasat mata. Namun hanya sesaat, ia kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya, seolah tak terjadi apa-apa. Tak ada yang menyadari bahwa di balik ketenangan itu, jantung Laras berdetak sedikit lebih cepat. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah firasat yang dulu sering muncul dalam mimpinya. Mimpi tentang hutan lebat, suara genderang perang, dan bayangan seorang pria gagah yang berdiri di tengah medan pertempuran dengan tubuh berlumur darah namun tak tersentuh luka. Setiap kali mimpi itu datang, Laras selalu terbangun dengan napas tersengal, dan perasaan bahwa itu bukan sekadar mimpi. Hari terus berjalan, matahari mulai meninggi, dan pasar semakin ramai. Tawa, teriakan, dan tawar-menawar kembali menguasai suasana. Laras tetap di tempatnya, melayani pelanggan dengan senyum yang sama, seolah ia hanyalah bagian kecil dari kehidupan biasa di pasar itu. Namun jauh di dalam dirinya, sesuatu telah mulai bergerak, sesuatu yang selama ini tertidur, kini perlahan membuka mata. Dan tanpa ada yang tahu, ketenangan pagi itu hanyalah awal dari badai besar yang akan segera mengguncang segalanya. Siang hari datang dengan panas yang menyengat, menggantikan sejuknya pagi yang sempat menenangkan. Pasar yang tadinya penuh tawa kini perlahan berubah menjadi tempat yang terasa lebih sempit, lebih sesak, dan entah mengapa, lebih mencekam. Laras masih berdiri di balik gerobaknya, namun kali ini matanya tak lagi setenang tadi pagi. Ia merasakan perubahan suasana itu dengan sangat jelas, seperti hewan liar yang mencium datangnya badai sebelum langit benar-benar gelap. Dari arah pintu masuk pasar, suara sepatu berat mulai terdengar menghantam lantai semen. Bukan suara biasa, ada tekanan, ada ancaman dalam setiap langkahnya. Beberapa pedagang yang sedang sibuk langsung terdiam, tangan mereka berhenti di udara, dan wajah-wajah yang tadinya santai berubah menjadi tegang.
Tanpa perlu melihat, mereka sudah tahu siapa yang datang. Dan benar saja, sekelompok pria bertubuh kasar dengan tatapan dingin memasuki area pasar, dipimpin oleh seorang pria berwajah keras dengan bekas luka panjang di pipinya. Mereka berjalan seperti penguasa, menatap setiap sudut dengan kesombongan yang tak disembunyikan. Salah satu dari mereka menendang keranjang sayur milik seorang pedagang hingga isinya berserakan ke lantai. Yang lain tertawa keras, suara mereka menggema kasar, memecah suasana pasar yang tiba-tiba sunyi. "Setoran hari ini mana?" bentak salah satu dari mereka, suaranya tajam seperti pisau. Tak ada yang berani menjawab dengan cepat, ketakutan menggantung di udara seperti kabut tebal yang sulit ditembus. Laras mengamati semua itu tanpa mengangkat kepalanya terlalu tinggi. Tangannya tetap sibuk mengupas kelapa, namun gerakannya sedikit melambat. Nafasnya teratur, tapi matanya bergerak cepat, mencatat setiap posisi, setiap jumlah, setiap potensi bahaya. Ia melihat bagaimana para preman itu menyebar, mendatangi satu persatu pedagang, memaksa mereka menyerahkan uang dengan kasar. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kompromi, hanya tekanan dan ancaman. Seorang pedagang muda mencoba menolak. Suaranya gemetar, tapi ia tetap berkata tidak. Dalam sekejap, salah satu preman menghantam wajahnya dengan pukulan keras hingga ia terjatuh ke tanah. Darah mengalir dari sudut bibirnya, dan tak ada satupun yang berani mendekat untuk menolong. Suasana menjadi semakin mencekam, dan teriakan kesakitan itu seperti mengguncang sesuatu di dalam dada Laras, sesuatu yang mulai berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Preman-preman itu terus bergerak, seperti badai yang menyapu tanpa arah pasti namun selalu menghancurkan. Mereka tertawa saat menerima uang, dan semakin kasar saat seseorang terlihat ragu. Hingga akhirnya, langkah mereka mendekat ke arah gerobak kecil berwarna hijau pudar milik Laras. Suara langkah itu semakin jelas, semakin berat, dan setiap detiknya terasa seperti detak jam yang menghitung mundur sesuatu yang tak terelakkan. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depan Laras. Bayangannya menutupi cahaya matahari yang jatuh ke atas gerobak. "Kamu, yang jualan di sini," katanya dengan nada merendahkan. Laras perlahan mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu, mata dingin penuh ancaman melawan mata tenang yang menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Angin pun terasa enggan berhembus. Namun Laras tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap pria itu dalam diam, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di balik ketenangan itu, jantungnya berdetak lebih keras, bukan karena takut, tetapi karena sesuatu dalam dirinya mulai bangkit. Sesuatu yang telah lama tidur kini seperti merentangkan tubuhnya dalam kegelapan. Dan di tengah pasar yang dipenuhi rasa takut itu, tanpa disadari siapapun, sebuah awal dari perlawanan telah lahir. Tatapan itu belum juga terputus. Pria berwajah kasar di hadapan Laras menyipitkan mata, seolah mencoba membaca sesuatu yang tidak biasa dari gadis yang berdiri tenang di depannya. Sementara itu, Laras tetap diam, tangannya masih menggenggam parang kecil yang biasa ia gunakan untuk membelah kelapa. Namun kali ini, genggamannya terasa berbeda, lebih kuat, lebih dalam, seakan ada dorongan yang perlahan mengalir dari dalam tubuhnya menuju ujung jari-jarinya. "Bisuya," sindir pria itu dengan nada mengejek. Lalu tanpa peringatan, ia menyapu gelas-gelas plastik di atas gerobak hingga jatuh berserakan ke tanah. Suara benturan itu memecah keheningan, membuat beberapa pedagang menoleh dengan wajah cemas namun tak berani mendekat. Tawa kasar dari rekan-rekannya menyusul, menambah tekanan yang menggantung di udara. Laras hanya menatap sebentar ke arah gelas-gelas yang berserakan, lalu kembali mengangkat pandangannya perlahan. Sebelum Laras sempat bereaksi lebih jauh, keributan lain meledak tidak jauh dari sana. Seorang pedagang tua yang tubuhnya sudah bungkuk terlihat dipaksa menyerahkan uang oleh dua orang preman. Tangannya gemetar saat mencoba menjelaskan sesuatu, mungkin tentang dagangannya yang sepi, mungkin tentang ketidakmampuannya membayar. Namun penjelasan itu tidak berarti apa-apa. Salah satu preman langsung mendorongnya hingga terjatuh, tubuh renta itu menghantam lantai dengan keras. Jangan ambil semua, itu untuk makan." Suara lelaki tua itu bergetar, nyaris tak terdengar di tengah tawa kasar para preman. Namun permohonan itu justru dibalas dengan tendangan yang menghantam perutnya. Tubuhnya terlipat, napasnya tercekat, dan wajahnya berubah pucat menahan sakit. Beberapa orang menutup mulut mereka, tak sanggup melihat, tapi juga tak berani bertindak. Ketakutan telah membungkam seluruh pasar. Di saat itulah,
sesuatu dalam diri Laras retak. Suara di sekelilingnya seperti menjauh, berganti dengan dentuman yang bergema dari dalam dadanya sendiri. Napasnya berubah berat, dan pandangannya mulai mengabur sesaat sebelum kembali tajam dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat hanya dengan mata, ia merasakan. Setiap gerakan, setiap getaran, setiap niat jahat yang mengalir di udara seakan terbaca jelas. Jari-jarinya perlahan mengepal, dan untuk pertama kalinya, emosi yang selama ini ia tahan mulai naik ke permukaan. Bayangan aneh melintas di pikirannya. Hutan lebat dengan kabut tebal. Tanah yang basah oleh darah. Sosok pria tinggi dengan tatapan tajam, berdiri tegak di tengah pertempuran sambil memegang senjata panjang. Tubuhnya dihujani serangan, namun tak satu pun mampu menjatuhkannya. Dan entah mengapa, Laras merasa dekat dengan sosok itu. Terlalu dekat, seolah-olah, darah yang sama mengalir di dalam dirinya. Cukup, suara itu keluar pelan dari bibir Laras. Tidak keras, tidak menggelegar, tapi cukup untuk membuat pria di depannya terdiam sejenak. Kata itu sederhana, namun membawa tekanan yang aneh, seperti bisikan dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih berbahaya dari sekadar kemarahan seorang gadis biasa. Laras melangkah keluar dari balik gerobaknya, meninggalkan kelapa-kelapa yang belum sempat dipotong, meninggalkan kehidupan kecilnya yang tenang, dan melangkah menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari lagi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Laras tidak lagi menunduk. Ia berdiri tegak, menghadapi mereka, dan tanpa disadari oleh siapapun di pasar itu, garis takdir telah bergeser. Karena saat darah yang tertidur mulai terusik, maka yang bangkit bukan lagi gadis penjual es degan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Langkah Laras terdengar pelan, namun setiap pijakannya seakan menggema di tengah keheningan pasar yang diliputi ketakutan. Semua mata kini tertuju padanya, gadis penjual es degan yang selama ini dikenal pendiam, kini berdiri di antara para preman dengan sorot mata yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah menekan dada siapapun yang menyaksikan. Bahkan angin yang tadi berhembus kini seakan berhenti, membiarkan ketegangan menguasai seluruh ruang. Pria berwajah kasar di depan Laras tertawa pendek, namun tawa itu terdengar dipaksakan. "Berani juga kamu," katanya sambil melangkah mendekat. Tanpa ragu, tangannya terangkat dan melayang cepat ke arah wajah Laras. Sebuah tamparan keras yang biasanya cukup untuk menjatuhkan siapa saja, cukup untuk membuat siapapun takut dan tunduk. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Sebelum telapak tangan itu menyentuh wajahnya, tubuh Laras bergerak. Cepat, terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata biasa. Dalam satu gerakan refleks yang nyaris tanpa sadar, Laras menangkap pergelangan tangan pria itu di udara. Genggamannya kuat, tak tergoyahkan. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyala dengan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pria itu terkejut, mencoba menarik tangannya, namun tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah ia sedang berusaha melepaskan diri dari cengkeraman besi. "Lepasin," bentaknya, kini dengan nada yang berubah menjadi marah. Ia mencoba memukul dengan tangan lainnya, namun sebelum serangan itu sempat mengenai, Laras memutar tubuhnya sedikit dan, dengan gerakan yang halus namun penuh tenaga, mendorong pria itu hingga terlempar ke belakang. Tubuh besar itu jatuh menghantam lantai pasar dengan suara keras, membuat semua orang terperangah. Sunyi, tak ada yang bergerak, bahkan para preman lainnya tampak terdiam sesaat, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Gadis yang tadi mereka anggap lemah, baru saja menjatuhkan salah satu dari mereka tanpa kesulitan. Laras berdiri di tempatnya, napasnya tetap teratur, seolah apa yang ia lakukan hanyalah hal biasa. Namun di dalam dirinya, gelombang aneh masih bergetar, energi yang terasa asing, namun juga begitu akrab. Pria yang terjatuh itu bangkit dengan amarah membara. "Sialan kamu," teriaknya sambil mencabut pisau dari pinggangnya. Kilatan logam itu memantulkan cahaya matahari, menciptakan ancaman yang nyata. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menusukkan pisau itu langsung ke arah perut Laras. Jeritan kecil terdengar dari para pedagang yang menyaksikan, mereka sudah membayangkan darah akan mengalir. Namun yang terjadi, justru membuat dunia seakan berhenti berputar. Pisau itu mengenai tubuh Laras, tapi tidak menembus. Bukan hanya tidak melukai, bahkan tidak meninggalkan goresan sedikitpun. Ujung pisau itu berhenti seolah menghantam sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang jauh lebih keras dari baja. Mata pria itu membelalak, napasnya tercekat,
Tangannya gemetar saat mencoba menekan lebih kuat, namun sia-sia. Laras hanya menunduk sedikit, menatap pisau itu dengan ekspresi yang berubah, bukan takut, bukan panik, tapi seolah sedang mengingat sesuatu yang lama terkubur. Perlahan, Laras mengangkat wajahnya. Tatapannya kini dingin, dalam, dan penuh kekuatan yang tak terucapkan. Tanpa banyak gerakan, ia menggenggam pergelangan tangan pria itu, dan meremasnya hingga terdengar suara retakan kecil. Jeritan kesakitan memecah keheningan, pisau itu jatuh ke lantai, dan dalam satu dorongan cepat, tubuh pria itu kembali terlempar menjauh. Kini tidak ada lagi yang meragukan. Ketakutan mulai berpindah. Bukan lagi milik para pedagang, tapi milik para preman yang berdiri kaku, menatap Laras dengan wajah pucat. Dan di tengah pasar yang berubah menjadi medan sunyi itu, Laras berdiri tegak, bukan lagi sekadar gadis penjual es degan, melainkan awal dari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kini mulai menunjukkan wujudnya. Pasar yang tadi dipenuhi teriakan dan ancaman kini berubah menjadi lautan keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi suara tawa kasar para preman, tidak ada lagi bentakan penuh amarah. Yang tersisa hanyalah napas tertahan dari para pedagang yang menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Laras berdiri di tengah semua itu, tubuhnya tegak, tatapannya masih dingin, sementara dua pria yang tadi mencoba menyerangnya kini tergeletak tak berdaya di lantai. Namun anehnya, di balik ketegaran itu, Laras justru merasakan sesuatu yang bergejolak dalam dirinya, bukan kemenangan, melainkan kebingungan yang perlahan menggerogoti. Preman-preman yang tersisa akhirnya mundur perlahan. Wajah mereka tak lagi penuh kesombongan, melainkan ketakutan yang nyata. Salah satu dari mereka membantu rekannya yang terluka, sementara yang lain hanya bisa menatap Laras dengan sorot mata waspada, seakan sedang melihat sesuatu yang bukan manusia biasa. Tanpa banyak kata, mereka pergi meninggalkan pasar, namun jelas, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang pasti akan kembali dengan cara yang lebih kejam. Laras tidak mengejar, ia hanya berdiri diam beberapa saat, sebelum akhirnya menunduk melihat tangannya sendiri. Jari-jarinya masih terasa hangat, seolah menyimpan sisa energi yang tadi mengalir begitu kuat. Ia mengingat kembali momen saat pisau itu menusuk tubuhnya, tidak ada rasa sakit, tidak ada luka, hanya sensasi aneh seperti disentuh oleh sesuatu yang tak mampu menembusnya. Napasnya sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak mengerti siapa dirinya sendiri. Laras. Suara itu datang dari belakang, pelan namun tegas. Laras menoleh, dan di sana berdiri seorang wanita tua dengan wajah yang penuh garis usia, neneknya. Tatapan wanita itu dalam, seakan sudah mengetahui semua yang terjadi bahkan sebelum melihatnya dengan mata sendiri. Tanpa banyak bicara, ia hanya memberi isyarat kecil dengan kepalanya, meminta Laras untuk ikut pulang. Tidak ada penolakan. Laras tahu, saatnya telah tiba. Sore itu, langit mulai berubah jingga saat mereka sampai di rumah kecil yang terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian pasar. Rumah kayu sederhana itu terasa berbeda hari ini, lebih sunyi, lebih berat, seakan menyimpan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Laras duduk di dalam, berhadapan dengan neneknya, sementara pikirannya masih dipenuhi bayangan kejadian tadi. Tidak ada lagi senyum lembut di wajahnya. Yang ada hanyalah pertanyaan yang menuntut jawaban. "Kamu sudah merasakannya, bukan?" tanya sang nenek akhirnya, suaranya tenang namun penuh makna. Laras mengangkat wajahnya perlahan, matanya mencari kepastian. "Apa itu, Nek?" Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Ia takut dengan jawabannya, namun lebih takut jika tidak mengetahui kebenarannya. Wanita tua itu menghela napas panjang, lalu menatap Laras dengan sorot mata yang dalam, seolah sedang melihat masa lalu yang jauh. "Darah yang mengalir di tubuhmu, bukan darah biasa," ucapnya perlahan. "Kamu adalah keturunan dari seorang panglima besar, panglima perang dari Tanah Dayak. Seorang yang tubuhnya kebal terhadap senjata, yang ditakuti bahkan oleh kematian." Kata-kata itu menggantung di udara, berat, dan tak mudah diterima. Jantung Laras berdetak kencang. Potongan-potongan mimpi yang selama ini menghantuinya kini mulai terasa nyata. Hutan, pertempuran, sosok pria yang berdiri tegak di tengah hujan serangan, semuanya seakan terhubung. Ia menunduk, menggenggam tangannya erat. "Jadi, ini bukan kebetulan?" tanyanya lirih. Neneknya menggeleng pelan. "Tidak ada yang kebetulan. Semua ini adalah warisan." Malam mulai turun, dan angin berhembus pelan di luar rumah. Namun di dalam,
suasana terasa semakin dalam dan penuh arti. Laras kini tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi hanya gadis penjual es degan yang menjalani hari dengan tenang. Ia adalah pewaris sesuatu yang besar, sesuatu yang berbahaya. Dan tanpa ia sadari, takdir yang selama ini tersembunyi kini telah bangkit sepenuhnya, menuntunnya menuju jalan yang tak mungkin ia hindari. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin yang berhembus di luar rumah membawa suara dedaunan yang saling bergesekan, menciptakan irama sunyi yang seolah mengiringi kegelisahan di dalam hati Laras. Ia duduk bersila di lantai kayu, berhadapan dengan neneknya yang kini tampak jauh lebih serius dari sebelumnya. Tidak ada lagi kesan lembut seperti hari-hari biasa, yang tersisa hanyalah sosok tua yang menyimpan pengetahuan lama, pengetahuan yang kini harus diwariskan. Laras menunduk, memandangi kedua tangannya sendiri. Ia masih mencoba memahami semua yang baru saja ia dengar. Tentang darahnya, tentang warisan leluhur, tentang kekuatan yang membuat tubuhnya tak bisa dilukai oleh senjata. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Namun satu hal yang paling membuatnya gelisah bukanlah kekuatan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ia tidak tahu batasnya, tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Kekuatan itu bukan sekadar perlindungan, suara neneknya memecah keheningan. Itu adalah tanggung jawab dan ujian. Laras mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan neneknya kini tajam, menusuk, seakan ingin memastikan bahwa cucunya benar-benar siap menghadapi kenyataan yang akan datang. Kalau kamu tidak bisa mengendalikannya, kekuatan itu justru akan menghancurkanmu dari dalam. Tanpa banyak kata, nenek itu bangkit perlahan dan berjalan ke sudut ruangan. Ia mengambil sebuah benda yang dibungkus kain tua, lalu membawanya ke tengah ruangan. Dengan gerakan hati-hati, ia membuka kain itu, memperlihatkan sebuah mandau tua, senjata khas dengan bilah tajam yang tampak berkilau meski usianya sudah sangat lama. Aura yang keluar dari senjata itu terasa berbeda, berat, dan penuh sejarah. Berdiri, perintahnya singkat. Laras terdiam sejenak, namun akhirnya ia menurut. Ia berdiri tegak, meski ada sedikit keraguan di dalam dirinya. Matanya tak lepas dari mandau di tangan neneknya. "Nek, apa yang akan kamu lakukan?" Tanyanya pelan, meski dalam hatinya ia sudah mulai memahami arah dari situasi ini. Namun tetap saja, ada rasa takut yang sulit dihilangkan. "Kalau kamu benar-benar pewarisnya," jawab neneknya dengan suara datar, "senjata ini tidak akan melukaimu." Kalimat itu membuat napas Laras tertahan. Sejenak, dunia terasa sunyi. Hanya ada detak jantungnya yang terdengar semakin keras di telinganya. Ia tahu ini bukan permainan. Ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah pembuktian tentang siapa dirinya sebenarnya. Perlahan, Laras menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. Ia menarik napas dalam, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan yang ia ciptakan sendiri. Lalu, tanpa peringatan, neneknya mengayunkan mandau itu. Gerakannya cepat, tegas, dan tanpa ragu. Bilah tajam itu meluncur langsung ke arah bahu Laras. Namun saat mengenai kulitnya, tidak ada darah yang keluar. Tidak ada luka yang terbuka. Yang terdengar hanyalah suara benturan pelan, seperti logam yang menyentuh batu keras. Mandau itu terpental sedikit, dan tangan sang nenek bergetar halus. Laras membuka matanya perlahan. Ia menoleh ke arah bahunya, menyentuh bagian yang tadi terkena tebasan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada bekas luka, hanya sensasi hangat yang aneh, seperti sesuatu di dalam tubuhnya baru saja bangkit sepenuhnya. Napasnya memburu, bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia menyadari satu hal yang tak bisa lagi ia sangkal. Ia benar-benar berbeda. Neneknya menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Sudah waktunya kamu tahu semuanya," ucapnya lirih. "Dan mulai malam ini, kamu tidak lagi bersembunyi dari siapa dirimu." Di luar, angin malam berhembus lebih kencang, seakan menyambut kebangkitan sesuatu yang telah lama tertidur. Dan di dalam rumah sederhana itu, seorang gadis yang dulunya hanya penjual es degan, kini berdiri di ambang takdirnya sebagai pewaris kekuatan yang tak bisa dihentikan. Pagi datang dengan suasana yang berbeda. Langit memang cerah, matahari bersinar seperti biasa, namun udara di pasar terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Bisik-bisik para pedagang terdengar di setiap sudut, menyebarkan cerita tentang apa yang terjadi kemarin, tentang seorang gadis penjual es degan yang mampu menjatuhkan preman dan kebal terhadap senjata tajam. Nama Laras kini disebut dengan nada campuran antara kagum dan takut. Namun di balik semua itu,
ada satu perasaan yang lebih kuat, kekhawatiran akan balasan yang pasti datang. Laras kembali berdiri di tempatnya, di balik gerobak hijau yang mulai dikenalnya sebagai satu-satunya hal yang masih terasa normal. Tangannya kembali memotong kelapa, menuangkan air degan ke dalam gelas seperti biasa. Tapi hari ini, setiap gerakannya terasa lebih sadar, lebih waspada. Ia tidak lagi sekadar bekerja, ia memperhatikan. Setiap langkah orang yang lewat, setiap suara asing, setiap bayangan yang bergerak di kejauhan, semuanya ia tangkap dengan kepekaan yang kini semakin tajam. Beberapa pedagang mencoba mendekat, ingin berbicara, ingin bertanya, namun urung. Mereka hanya bisa menatap Laras dari jauh, seolah ada batas tak kasat mata yang kini memisahkan mereka. Hanya ibu tua yang kemarin datang, kembali menghampiri dengan langkah pelan. "Kamu harus hati-hati, nak," ucapnya lirih. Mereka tidak akan diam. Laras hanya mengangguk kecil. Kali ini, ia tidak menyangkal. Ia tahu, badai itu pasti akan datang. Dan benar saja, menjelang siang, suara yang sama kembali terdengar, langkah berat, kasar, dan penuh tekanan. Namun kali ini jumlahnya lebih banyak. Jauh lebih banyak. Dari arah pintu masuk pasar, belasan pria bertubuh besar masuk dengan wajah penuh amarah. Beberapa membawa senjata tajam, yang lain membawa kayu dan rantai. Wajah-wajah mereka tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti kemarin, yang ada hanyalah dendam yang membara. "Di mana dia?" teriak salah satu dari mereka, suaranya menggema keras hingga membuat beberapa pedagang langsung menutup lapak mereka dengan tergesa. Kepanikan menyebar dengan cepat, orang-orang berlari menjauh, mencari tempat aman, meninggalkan barang dagangan mereka. Pasar yang biasanya hidup kini berubah menjadi medan kosong yang dipenuhi ketakutan. Laras tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya menghela napas pelan, lalu meletakkan parang kecilnya di atas gerobak. Matanya terangkat perlahan, menatap ke arah kerumunan yang kini semakin mendekat. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Tidak ada lagi kebingungan seperti semalam. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin, ketenangan seseorang yang sudah menerima apa yang akan datang. Salah satu preman menunjuk ke arahnya. "Itu dia," teriaknya. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Laras. Mereka mulai bergerak mendekat, langkah mereka cepat, penuh niat untuk menghancurkan. Tanpa banyak kata, salah satu dari mereka langsung berlari dan mengayunkan kayu besar ke arah kepala Laras. Namun sebelum kayu itu sempat mengenai, tubuh Laras sudah bergerak. Ia menghindar dengan langkah ringan, hampir seperti tarian. Dalam satu gerakan cepat, ia menangkap lengan penyerangnya, memutarnya, dan menjatuhkan tubuh besar itu ke tanah dengan hentakan keras. Belum sempat yang lain bereaksi, dua orang lainnya sudah menyerang dari sisi berbeda, mengayunkan pisau dan rantai secara bersamaan. Pertarungan pun pecah. Laras bergerak di tengah. Mereka seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Setiap serangan yang datang berhasil ia hindari dengan presisi yang luar biasa. Pisau-pisau yang mencoba melukainya hanya menyentuh kulitnya tanpa meninggalkan bekas, sementara pukulan-pukulan yang ia balas mampu menjatuhkan satu persatu lawannya. Suara benturan, teriakan, dan langkah kaki bergema di seluruh pasar, menciptakan kekacauan yang brutal. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Dan meski Laras tak terluka, tekanan mulai terasa. Keringat mulai muncul di dahinya, napasnya sedikit lebih berat, dan untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, ia menyadari satu hal yang menggetarkan hatinya. Ini belum berakhir, ini baru permulaan dari perang yang sesungguhnya. Debu beterbangan di udara, bercampur dengan suara benturan dan teriakan yang menggema di seluruh sudut pasar. Tubuh-tubuh para preman mulai bergelimpangan di lantai, sebagian mengerang kesakitan, sebagian lagi mencoba bangkit dengan sisa tenaga yang mereka miliki. Di tengah kekacauan itu, Laras masih berdiri. Napasnya mulai berat, dadanya naik turun dengan ritme yang semakin cepat, namun matanya tetap tajam dan tak tergoyahkan. Ia bukan lagi sekadar bertahan, ia mulai menguasai medan. Setiap gerakan Laras kini terasa lebih pasti. Tidak lagi sekadar refleks, melainkan seperti sesuatu yang sudah tertanam dalam tubuhnya sejak lama. Ia menghindari serangan dengan efisiensi, memanfaatkan celah sekecil apapun untuk melumpuhkan lawan. Saat satu preman mencoba menusuk dari belakang, Laras berputar cepat, menepis pergelangan tangan lawannya, lalu menghantam dadanya dengan telapak tangan terbuka. Pria itu terpental beberapa langkah sebelum jatuh dengan napas tersengal. Namun tekanan belum mereda. Dari sisi lain, 3 orang sekaligus menyerang dengan senjata berbeda, pisau,
rantai, dan balok kayu. Serangan mereka datang hampir bersamaan, seperti sudah terlatih. Dalam sepersekian detik, Laras membaca arah serangan, melangkah mundur satu langkah, lalu merunduk. Rantai melintas di atas kepalanya, pisau hanya menggores udara, dan kayu menghantam lantai dengan suara keras. Tanpa memberi mereka kesempatan, Laras membalas dengan gerakan cepat yang membuat ketiganya jatuh satu persatu. Di sela pertarungan itu, ingatan Laras kembali bergetar. Bayangan hutan, suara genderang perang, dan langkah-langkah pasukan yang bergerak serempak mulai muncul kembali, kali ini lebih jelas, lebih nyata. Ia melihat sosok Panglima itu lagi, berdiri tegap dengan aura yang sama seperti yang kini ia rasakan dalam dirinya. Dan tanpa ia sadari, cara tubuhnya bergerak kini mulai menyerupai sosok tersebut, penuh kendali, penuh wibawa, dan mematikan. Para pedagang yang bersembunyi mulai mengintip dari balik telapak mereka. Mata mereka membelalak melihat apa yang terjadi. Ketakutan yang tadi menguasai kini perlahan berubah menjadi harapan. Mereka melihat bagaimana Laras, seorang diri, mampu menahan bahkan memukul mundur kelompok preman yang selama ini menjadi mimpi buruk mereka. Untuk pertama kalinya, bayangan bahwa mereka bisa bebas dari teror itu mulai terasa nyata. Namun di antara para preman yang tersisa, rasa takut mulai merambat cepat. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, ragu untuk melanjutkan serangan. Dia bukan manusia biasa, bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Tapi ketakutan itu terlambat. Laras sudah melangkah maju, bukan lagi bertahan, kini ia yang mengejar. Dengan kecepatan yang mengejutkan, Laras menerobos barisan mereka. Setiap langkahnya seperti membawa tekanan yang membuat lawannya goyah bahkan sebelum diserang. Ia menjatuhkan satu orang dengan tendangan ke lutut, memutar tubuh untuk menghindari serangan lain, lalu menghantam perut lawan berikutnya dengan kekuatan yang membuat pria itu terhempas keras. Gerakannya tak terhenti, mengalir seperti arus deras yang tak bisa dibendung. Akhirnya, yang tersisa hanyalah beberapa orang yang mundur dengan wajah pucat, napas terengah, dan tubuh gemetar. Mereka tidak lagi melihat Laras sebagai target, melainkan ancaman yang harus dihindari. Tanpa aba-aba, mereka berbalik dan melarikan diri, meninggalkan rekan-rekan mereka yang tergeletak di tanah. Suasana pasar kembali sunyi, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena takjub. Laras berdiri di tengah semua itu, pelan-pelan menurunkan tangannya. Napasnya masih berat, namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa asing dengan kekuatan itu. Ia mulai menerimanya, mulai memahami bahwa ini adalah bagian dari dirinya yang tak bisa ditolak. Dan di tengah pasar yang kini memandangnya dengan penuh harap, satu hal menjadi jelas, Laras tidak hanya melawan. Ia telah bangkit, bukan sebagai gadis biasa, melainkan sebagai bayangan dari seorang panglima yang kembali hidup di zaman yang berbeda. Sore itu, pasar yang biasanya riuh kini dipenuhi suasana yang ganjil. Tidak ada lagi teriakan ketakutan, tidak ada lagi langkah terburu-buru yang dipenuhi kecemasan. Para pedagang perlahan kembali membuka lapak mereka, meski masih dengan tatapan waspada. Namun di balik ketenangan yang mulai tumbuh, tersimpan kegelisahan yang lebih dalam. Mereka tahu, kekalahan para preman tadi bukanlah akhir. Itu hanyalah pemicu, bagi sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya untuk muncul. Di sebuah bangunan tua yang terletak di pinggiran kota, suasana jauh berbeda. Gelap, lembab, dan dipenuhi bau asap rokok yang menyengat. Di dalam ruangan itu, beberapa pria yang terluka duduk dengan wajah penuh amarah dan rasa malu. Tubuh mereka masih menyisakan bekas pertarungan, memar, luka, dan napas yang belum sepenuhnya pulih. Mereka tidak berani banyak bicara, hanya sesekali melirik ke arah satu sosok yang duduk diam di kursi kayu besar di ujung ruangan. Pria itu tidak bergerak, namun justru diamnya itulah yang paling menakutkan. Wajahnya tegas, dengan rahang keras dan mata yang dalam seperti sumur gelap tanpa dasar. Di pipinya terdapat bekas luka lama yang tampak seperti sayatan panjang, menambah kesan dingin yang memancar dari dirinya. Ia tidak perlu berteriak untuk ditakuti. Kehadirannya saja sudah cukup membuat ruangan terasa sesak. Dialah pemimpin geng itu, orang yang selama ini menguasai pasar dengan tangan besi, sosok yang bahkan anak buahnya sendiri segan untuk menatap terlalu lama. Jadi, akhirnya ia berbicara, suaranya rendah namun berat, "Kalian dikalahkan oleh seorang gadis." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya mengandung sesuatu yang lebih tajam dari hinaan. Salah satu anak buahnya mencoba menjelaskan, suaranya bergetar,
dia bukan gadis biasa, bos, dia, namun kalimat itu terhenti. Dalam satu gerakan cepat, pemimpin itu berdiri dan menghantam meja di depannya hingga retak. Aku tidak peduli dia siapa. Bentaknya, kini suaranya meledak seperti petir di ruangan sempit itu. Namun kemarahannya tidak berlangsung lama. Ia kembali duduk perlahan, menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis, senyum yang justru lebih menakutkan dari amarahnya. Menarik, gumamnya pelan. Sudah lama aku tidak melihat sesuatu yang berbeda. Matanya menyipit, seolah sedang membayangkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar balas dendam. Kalau dia benar seperti yang kalian bilang, maka dia bukan sekadar masalah. Dia adalah ancaman. Di sudut ruangan, tergantung beberapa benda aneh, jimat, tulang-tulang kecil, dan kain hitam yang terikat dengan simpul-simpul tertentu. Pemimpin itu bangkit perlahan dan mendekat ke arah benda-benda itu. Tangannya menyentuh salah satu jimat, lalu menggenggamnya erat. Sudah waktunya kita bermain dengan cara yang berbeda, ucapnya lirih. Suaranya kini berubah, lebih dalam, hampir seperti bukan hanya miliknya sendiri. Sementara itu, di pasar, Laras kembali duduk di balik gerobaknya saat matahari mulai tenggelam. Meski suasana terlihat lebih tenang, ia tidak merasakan kedamaian yang sama. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, perasaan yang lebih gelap dari sekadar ancaman fisik. Ia menatap ke arah langit yang mulai berubah warna, lalu memejamkan mata sejenak. Di dalam dirinya, suara yang tak terlihat mulai berbisik, memperingatkan tentang sesuatu yang akan datang. Dan jauh di tempat lain, pria itu membuka matanya perlahan, senyumnya melebar. Pertarungan yang terjadi di pasar hanyalah pemanasan. Karena kali ini, ia sendiri yang akan turun tangan. Malam turun dengan perlahan, menyelimuti desa dengan kegelapan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Tidak ada suara riuh seperti siang hari, hanya gemerisik dedaunan dan sesekali lolongan anjing yang memecah kesunyian. Di dalam rumah kayu sederhana itu, Laras duduk sendirian di beranda, menatap ke arah jalan yang lengang. Angin malam menyentuh wajahnya, namun tidak mampu meredakan kegelisahan yang sejak tadi mengendap di dadanya. Perasaan itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang membawa niat buruk. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun tubuhnya justru semakin siaga. Setiap sarafnya terasa hidup, setiap inderanya seperti diperluas oleh sesuatu yang tak terlihat. Bahkan suara langkah kecil di kejauhan pun terdengar jelas di telinganya. Laras perlahan berdiri, matanya menyipit, menatap ke arah gelap di ujung jalan. Dan di sanalah, bayangan-bayangan itu mulai muncul. 1, 2, lalu semakin banyak. Belasan pria berjalan keluar dari kegelapan, langkah mereka berat dan teratur. Tidak ada suara teriakan, tidak ada tawa kasar seperti sebelumnya. Kali ini mereka datang dalam diam, namun justru itu yang membuat suasana terasa lebih mengancam. Di tangan mereka, kilatan senjata tampak samar diterpa cahaya bulan, pisau, golok, bahkan rantai besi yang berayun pelan. Mereka bukan datang untuk menakut-nakuti. Mereka datang untuk menghabisi. Laras tidak mundur. Ia melangkah turun dari beranda, berdiri di tanah dengan posisi yang tenang namun siap. Tatapannya tajam, menelusuri satu persatu wajah yang mendekat. Jadi, kalian kembali, ucapnya pelan. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk terdengar jelas di tengah kesunyian. Tidak ada jawaban, yang ada hanyalah langkah yang semakin cepat, dan dalam hitungan detik, serangan itu pun dimulai. Seorang pria melompat lebih dulu, mengayunkan golok ke arah bahu Laras. Dalam gerakan cepat, Laras memiringkan tubuhnya, membiarkan senjata itu lewat begitu saja. Tanpa memberi waktu, ia membalas dengan pukulan ke arah perut lawannya, membuat pria itu terhempas ke belakang dengan napas terputus. Namun serangan tidak berhenti. Dari sisi lain, dua orang menyerang bersamaan, satu dengan rantai, satu dengan pisau. Pertarungan pecah di tengah malam yang sunyi. Suara benturan logam, langkah kaki, dan desahan napas memenuhi udara. Laras bergerak cepat, menghindari setiap serangan dengan ketepatan yang luar biasa. Rantai yang mengarah ke lehernya berhasil ia tangkap di udara, lalu ia tarik kuat hingga penyerangnya kehilangan keseimbangan. Pisau yang mencoba menusuk dari belakang hanya mengenai kulitnya tanpa melukai, dan dalam satu putaran tubuh, ia menjatuhkan lawan itu dengan siku yang menghantam rahangnya. Namun kali ini berbeda, jumlah mereka lebih banyak, dan gerakan mereka lebih teratur. Mereka tidak lagi menyerang secara sembarangan, melainkan seperti mengikuti pola. Beberapa mencoba mengalihkan perhatian Laras,
sementara yang lain mencari celah untuk menyerang dari titik buta. Dalam satu momen, sebuah kayu besar menghantam punggungnya dengan keras. Tubuh Laras terdorong ke depan, meski tidak terluka, namun cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan sesaat. Dan celah itu dimanfaatkan. Dua pisau datang bersamaan dari arah yang berlawanan, menusuk tubuhnya tanpa ragu. Sekali lagi, tidak ada luka, namun tekanan dari serangan itu membuat tubuh Laras terdorong mundur. Napasnya mulai memburu, bukan karena sakit, tapi karena kelelahan yang mulai terasa. Ini bukan lagi pertarungan singkat, ini adalah pengepungan yang dirancang untuk menguras tenaganya. Di bawah cahaya bulan yang dingin, Laras berdiri kembali, napasnya berat, tubuhnya mulai berkeringat. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa dirinya dikelilingi dari semua arah. Namun alih-alih takut, matanya justru semakin tajam. Sesuatu dalam dirinya mulai bangkit lebih dalam dari sebelumnya, bukan sekadar kekuatan, tapi naluri seorang pejuang sejati. Dan di tengah lingkaran musuh yang semakin mendekat, Laras mengencangkan kepalan tangannya. Karena malam itu, ia tidak hanya akan bertahan. Ia akan melawan sampai akhir. Lingkaran para penyerang semakin menyempit, bayangan mereka bergerak perlahan di bawah cahaya bulan yang pucat. Nafas Laras terdengar berat, bukan karena tubuhnya terluka, melainkan karena tekanan yang terus menghimpit tanpa henti. Keringat menetes di pelipisnya, matanya tetap menyapu setiap gerakan lawan, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, sebuah beban yang tidak terlihat, yang perlahan menggerogoti dari dalam. Serangan datang kembali, bertubi-tubi, tanpa memberi jeda sedikit pun. Sebilah pisau meluncur ke arah lehernya, disusul rantai yang mengincar kakinya. Laras menghindar dengan gerakan cepat, memutar tubuhnya, lalu membalas dengan pukulan keras yang menjatuhkan satu lawan. Namun begitu satu jatuh, dua lainnya langsung menggantikan. Mereka seperti tak ada habisnya, terus menekan, terus menyerang, seolah hanya menunggu satu kesalahan kecil. Tubuh Laras memang tidak terluka, namun pikirannya mulai goyah. Di tengah pertarungan itu, bayangan-bayangan kembali muncul, lebih kuat, lebih mengganggu. Ia melihat kilasan pertempuran lain, masa lalu yang bukan miliknya, namun terasa begitu nyata. Jeritan perang, tanah yang basah oleh darah, dan sosok panglima yang berdiri di tengah kehancuran. Namun kali ini, bayangan itu tidak hanya diam. Mereka bergerak, menyerang, bahkan terasa seolah ingin mengambil alih. Laras tersentak. Dalam sepersekian detik, fokusnya pecah. Sebuah pukulan keras menghantam sisi kepalanya, membuat tubuhnya terdorong ke samping. Ia terjatuh dengan satu lutut menyentuh tanah. Dunia di sekitarnya terasa berputar sesaat. Bukan karena sakit fisik, tapi karena pikirannya yang mulai kehilangan kendali. Akhiri dia, teriak salah satu preman, melihat kesempatan. Beberapa orang langsung maju bersamaan, senjata mereka terangkat tinggi. Dalam kondisi setengah goyah, Laras mencoba bangkit. Tangannya menyentuh tanah, napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa terpojok. Bukan oleh kekuatan lawan, tapi oleh sesuatu dalam dirinya sendiri yang mulai lepas kendali. Tenang, kendalikan, suara neneknya terngiang di dalam pikirannya. Suara itu samar, namun cukup untuk menahan sesuatu yang hampir pecah. Laras memejamkan mata sejenak, meski di sekelilingnya bahaya semakin mendekat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba memisahkan dirinya dari bayangan yang mengganggu. Ia bukan panglima itu, ia bukan masa lalu itu. Ia adalah dirinya sendiri. Dan saat matanya terbuka kembali, tatapannya berubah, lebih dalam, lebih fokus. Serangan yang datang kini tidak lagi terasa membingungkan. Laras bergerak cepat, menepis satu senjata, memutar tubuh untuk menghindari yang lain, lalu menghantam dua lawan sekaligus dengan gerakan yang lebih terarah. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan, tapi mulai mengendalikan dirinya sepenuhnya. Namun meski ia kembali berdiri, satu hal menjadi jelas. Pertarungan ini bukan hanya soal fisik. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus ia hadapi, sesuatu yang bisa menjadi kekuatan terbesar, atau justru kehancuran yang paling dalam. Malam itu akhirnya mereda, meninggalkan jejak kehancuran di sekitar rumah Laras. Tanah yang tadinya sunyi kini dipenuhi bekas pertarungan, jejak kaki, rantai yang terjatuh, dan tubuh-tubuh yang tersungkur tak berdaya sebelum akhirnya diseret pergi oleh rekan mereka yang tersisa. Laras berdiri di tengah halaman dengan napas berat, tubuhnya masih tegak namun jelas terlihat kelelahan. Bukan kelelahan biasa,
melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti jiwanya baru saja dipaksa bertarung melawan sesuatu yang tak kasat mata. Perlahan ia masuk ke dalam rumah, langkahnya sedikit goyah. Neneknya sudah menunggu di dalam, duduk tenang seolah telah mengetahui semuanya. Tatapan wanita tua itu langsung tertuju pada Laras, bukan pada tubuhnya, melainkan pada matanya. "Kamu hampir kehilangan dirimu," ucapnya pelan namun tegas. Tidak ada nada marah, hanya kepastian yang membuat Laras terdiam. Laras menunduk, tangannya mengepal pelan. "Aku melihat sesuatu," katanya lirih. "Seperti ingatan yang bukan milikku. Dan saat itu datang, aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku sendiri." Suaranya bergetar, bukan karena takut pada musuh di luar sana, tetapi karena apa yang ia rasakan di dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Neneknya mengangguk pelan, seolah itu bukan hal yang mengejutkan. "Itu bukan sekadar kekuatan," jawabnya. "Itu adalah warisan jiwa, ingatan, amarah, dan naluri dari leluhurmu masih hidup dalam darahmu. Kalau kamu tidak belajar mengendalikannya, kamu akan tenggelam di dalamnya." Kata-kata itu berat, namun jelas. Tidak ada jalan untuk mundur. Tanpa menunggu jawaban, nenek itu berdiri dan berjalan ke bagian belakang rumah. Ia membuka pintu kecil yang jarang digunakan. Di baliknya, terdapat ruang sederhana dengan lantai tanah dan dinding kayu tua. Di tengah ruangan itu, terdapat lingkaran yang digambar dengan arang, penuh dengan simbol-simbol kuno yang tampak asing namun terasa kuat. Udara di dalam ruangan itu berbeda, lebih sunyi, lebih dalam, seakan waktu berjalan lebih lambat di sana. "Masuk," perintah neneknya. Laras ragu sejenak, namun akhirnya melangkah masuk ke dalam lingkaran itu. Begitu kakinya menyentuh bagian tengah, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada tekanan lembut yang menyelimuti tubuhnya, bukan menahan, tapi menenangkan. Neneknya berdiri di luar lingkaran, mengamati dengan seksama. "Tutup matamu," ucapnya. Laras menurut. Ia menarik napas dalam, lalu perlahan menutup matanya. Dalam kegelapan itu, suara dunia luar mulai memudar. Tidak ada lagi angin, tidak ada lagi suara malam. Yang tersisa hanyalah detak jantungnya sendiri, dan kemudian, perlahan, bayangan itu kembali muncul. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi melihat dari kejauhan. Ia berada di dalamnya. Hutan lebat terbentang di sekelilingnya, udara terasa lembab, dan di depannya berdiri sosok yang selama ini hanya ia lihat sekilas dalam mimpinya. Seorang pria tinggi dengan tubuh tegap, tatapan tajam, dan aura yang begitu kuat hingga membuat napas Laras tertahan. Panglima itu menatapnya, bukan sebagai bayangan, tapi seolah benar-benar melihatnya. Laras ingin mundur, namun kakinya tidak bergerak. "Jangan lari," suara itu terdengar, dalam, berat, dan menggema langsung di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, Laras tidak merasa diserang oleh bayangan itu. Ia merasa diuji, dan di dalam lingkaran sunyi itu, dengan tubuhnya yang diam di dunia nyata dan jiwanya yang berdiri di hadapan warisan leluhur, Laras mulai memahami satu hal yang tak bisa ia hindari. Untuk menguasai kekuatan itu, ia harus menghadapi asalnya. Pagi itu datang tanpa kehangatan. Langit tertutup awan kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Pasar yang biasanya riuh kini dipenuhi kegelisahan yang sulit disembunyikan. Para pedagang membuka lapak mereka dengan ragu, mata mereka terus mengarah ke pintu masuk, menunggu sesuatu yang tidak ingin mereka lihat, namun mereka tahu, itu pasti akan datang. Di sudut pasar, gerobak hijau milik Laras kembali berdiri seperti biasa. Ia sudah kembali, namun kali ini bukan sebagai gadis yang sama. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada ketegasan yang baru, sesuatu yang membuat orang-orang enggan menatap terlalu lama. Ia memotong kelapa seperti biasa, namun setiap gerakannya kini terasa lebih terukur, lebih mantap, seperti seseorang yang sudah memahami perannya di medan yang lebih besar. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari kejauhan. Bukan sekadar langkah kaki, tapi banyak langkah yang bergerak bersamaan. Para pedagang langsung terdiam, wajah mereka berubah pucat, dan dalam hitungan detik, kelompok besar preman kembali memasuki pasar, kali ini dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Puluhan orang memenuhi pintu masuk, sebagian membawa senjata tajam, sebagian lagi membawa alat berat seperti balok dan besi. Mata mereka penuh amarah, namun juga dipenuhi sesuatu yang lebih gelap, tekad untuk menguasai dengan cara apapun. "Kali ini kita habisi semuanya," teriak salah satu dari mereka.
Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, mereka langsung menyerbu. Kekacauan meledak seketika. Para pedagang berlarian, menjatuhkan barang dagangan mereka, mencari tempat berlindung. Teriakan, suara pecahan, dan benturan memenuhi udara. Namun di tengah semua itu, Laras tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan, menatap ke arah gelombang kekerasan yang datang menghampiri. Dan kali ini, ia melangkah maju. Satu preman menyerang lebih dulu, mengayunkan besi panjang ke arah kepalanya. Laras menunduk, membiarkan serangan itu meleset, lalu membalas dengan pukulan keras ke perut lawannya hingga tubuh itu terangkat dan terhempas ke belakang. Belum sempat berhenti, dua orang lainnya datang dari sisi berbeda. Laras berputar cepat, menangkis serangan pertama, lalu menendang kaki lawan kedua hingga jatuh tersungkur. Pertarungan meluas. Bukan lagi sekadar duel, ini adalah perang. Di setiap sudut pasar, benturan terjadi. Namun pusatnya tetap satu, Laras. Ia bergerak di tengah kerumunan seperti badai yang tak bisa dihentikan. Setiap langkahnya menjatuhkan lawan, setiap gerakannya menciptakan ruang di tengah kekacauan. Senjata-senjata yang mengarah padanya tidak mampu melukai, sementara serangannya cukup untuk melumpuhkan siapapun yang mendekat. Namun jumlah mereka terlalu besar. Dari segala arah, musuh terus berdatangan. Mereka mulai mengurungnya, menutup setiap celah, mencoba menjatuhkannya dengan tekanan tanpa henti. Untuk sesaat, Laras berhenti di tengah lingkaran itu. Napasnya berat, tubuhnya mulai terasa panas, namun matanya tetap menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bangkit lagi. Namun kali ini, bukan liar, bukan tak terkendali. Kekuatan itu datang dengan tenang, mengalir mengikuti napasnya, menyatu dengan kesadarannya. Bayangan Panglima itu kembali muncul, namun tidak lagi menekan. Ia berdiri di belakang Laras, seolah mendukung, bukan menguasai. Dan saat Laras membuka matanya kembali, aura di sekelilingnya berubah. Tanpa banyak gerakan, ia melangkah maju dan menghantam barisan di depannya dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tubuh-tubuh terpental, senjata terlepas, dan dalam sekejap, lingkaran yang tadi mengurungnya mulai runtuh. Para preman yang tersisa mulai goyah, langkah mereka mundur perlahan, rasa takut kini kembali menguasai mereka. Di tengah pasar yang hancur, dengan napas yang masih membara dan tatapan yang tak tergoyahkan, Laras berdiri sebagai satu-satunya yang tak runtuh. Dan saat itu, semua orang menyadari satu hal, ini bukan lagi sekadar perlawanan. Ini adalah perang, yang dipimpin oleh seorang pewaris kekuatan yang tak bisa mereka hentikan. Pasar yang porak-poranda itu perlahan tenggelam dalam keheningan yang menegangkan. Tubuh-tubuh para preman berserakan, sebagian tak mampu bangkit, sebagian lainnya mundur dengan napas tersengal dan wajah penuh ketakutan. Di tengah puing-puing dagangan yang hancur dan tanah yang dipenuhi jejak pertempuran, Laras berdiri tegak, napasnya berat namun tatapannya tetap tajam. Namun kali ini, ia tidak sendirian dalam kesadarannya. Sesuatu di dalam dirinya telah benar-benar bangkit. Langkah kaki terdengar dari arah pintu masuk pasar. Pelan, berat, dan penuh tekanan. Semua kepala menoleh secara bersamaan. Para preman yang tersisa langsung menyingkir, memberi jalan tanpa perlu diperintah. Dari bayangan gelap, muncul sosok yang selama ini hanya menjadi bisikan di antara mereka, pemimpin geng itu sendiri. Wajahnya dingin, matanya tajam seperti pisau, dan aura yang ia bawa terasa berbeda, lebih gelap, lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya dari anak buahnya. Ia berhenti beberapa langkah dari Laras. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Dua kekuatan yang berbeda berdiri saling berhadapan, satu membawa warisan leluhur, satu lagi membawa sesuatu yang tak sepenuhnya manusiawi. Udara di antara mereka terasa berat, seakan menolak keberadaan dua kekuatan itu dalam satu ruang yang sama. "Jadi, kamu yang membuat semua ini," ucap pria itu pelan, namun suaranya menggema dengan tekanan yang tak biasa. Menarik, senyumnya tipis, namun penuh makna yang sulit dibaca. Laras tidak menjawab, ia hanya menatap balik, matanya tenang namun penuh kesiapan. Tanpa peringatan, pria itu bergerak. Cepat, terlalu cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Laras, tangannya meluncur seperti bayangan, mengarah langsung ke lehernya. Laras bereaksi seketika, mengangkat lengannya untuk menahan, namun benturan itu membuat tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang. Tanah di bawah kakinya tergores, menunjukkan betapa kuatnya serangan itu. Pertarungan pun dimulai. Berbeda dengan sebelumnya,
kali ini setiap gerakan terasa lebih berat, lebih berbahaya. Pria itu menyerang tanpa celah, gerakannya tidak hanya cepat, tapi juga terarah dengan presisi yang mematikan. Laras dipaksa mundur beberapa kali, menghindari serangan demi serangan yang datang seperti badai. Untuk pertama kalinya, ia menghadapi seseorang yang mampu menandinginya. Namun Laras tidak goyah, ia mulai menyesuaikan diri, membaca pola gerakan lawannya, dan perlahan membalas. Pukulan bertemu pukulan, tendangan bertabrakan, menciptakan suara benturan yang menggema di seluruh pasar. Setiap kali serangan mereka bertemu, udara di sekitarnya seakan bergetar. Para penonton yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan napas tertahan, tak berani mendekat sedikit pun. Namun kemudian, sesuatu berubah. Pria itu mengangkat tangannya, dan dari balik pakaiannya jatuh sebuah jimat hitam yang tergantung di lehernya. Matanya berubah lebih gelap, napasnya menjadi lebih berat, dan aura di sekelilingnya terasa semakin menekan. "Kamu pikir kamu satu-satunya yang punya warisan?" Ucapnya dengan suara yang kini terdengar lebih dalam, hampir seperti berasal dari dua suara yang menyatu. Serangan berikutnya jauh lebih kuat. Sebuah pukulan menghantam tubuh Laras dan untuk pertama kalinya, ia terdorong cukup jauh hingga hampir kehilangan keseimbangan. Meski tidak terluka, dampaknya terasa berbeda. Lebih berat, lebih dalam. Laras mengangkat wajahnya perlahan, menyadari bahwa lawannya kini bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ini adalah pertarungan dua warisan. Dua kekuatan yang sama-sama berasal dari sesuatu yang lebih tua dari mereka sendiri. Dan di tengah pasar yang hancur, di bawah langit yang semakin gelap, Laras mengencangkan kepalan tangannya. Karena ia tahu, ini adalah pertarungan yang akan menentukan segalanya. Langit di atas pasar seakan ikut menahan napas. Awan gelap menggantung rendah, menutup cahaya yang tersisa, sementara angin berhembus pelan membawa debu dari sisa-sisa kehancuran. Laras berdiri dengan tubuh sedikit condong, napasnya berat, matanya tetap terkunci pada sosok di hadapannya. Pemimpin geng itu kini tidak lagi tampak seperti manusia biasa, auranya pekat, gelap, dan menekan seperti bayangan yang hidup. Namun Laras tidak mundur, ia justru melangkah maju. Satu langkah yang terasa berat, bukan karena ragu, tetapi karena ia sedang mengumpulkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tenaga. Di dalam dirinya, suara-suara itu kembali muncul, namun kali ini bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai kekuatan yang menyatu. Bayangan Panglima itu berdiri di belakangnya, bukan lagi sebagai sosok asing, tetapi sebagai bagian dari dirinya sendiri. Pemimpin geng itu menyeringai, lalu menyerang dengan kecepatan penuh. Tubuhnya melesat seperti bayangan gelap, pukulannya membawa tekanan yang membuat udara bergetar. Namun kali ini, Laras tidak terdorong mundur. Ia menahan serangan itu dengan satu tangan, tanah di bawah kakinya retak halus, namun tubuhnya tetap tegak. Mata mereka bertemu, dua kehendak yang sama-sama tak ingin kalah. Pertarungan terakhir pun pecah. Setiap benturan terasa seperti ledakan kecil. Pukulan demi pukulan saling beradu, tendangan bertemu dengan kekuatan yang sama kerasnya. Laras mulai menyerang lebih agresif, gerakannya kini tidak hanya cepat, tapi juga penuh wibawa, seperti seorang pemimpin di medan perang. Ia tidak lagi sekadar melawan, ia memimpin setiap gerakan, mengendalikan ritme pertarungan. Namun lawannya tidak kalah berbahaya. Dengan kekuatan gelap yang mengalir di tubuhnya, pemimpin geng itu melancarkan serangan yang semakin brutal. Ia memutar tubuhnya dan menghantamkan pukulan keras ke arah Laras, menciptakan tekanan yang membuat tanah di sekitarnya bergetar. Untuk sesaat, Laras terdorong mundur, napasnya semakin berat. Namun kali ini, ia tidak goyah. Ia menutup matanya sejenak, dan dalam satu tarikan napas, semuanya menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara pertempuran. Tidak ada lagi tekanan. Yang ada hanyalah dirinya, dan warisan yang mengalir dalam darahnya. Ia merasakan kekuatan itu sepenuhnya, bukan sebagai sesuatu yang harus dilawan, tetapi sebagai bagian yang harus diterima. Saat matanya terbuka kembali, semuanya berubah. Dengan satu gerakan cepat, Laras menghindari serangan berikutnya, lalu melangkah masuk ke dalam pertahanan lawannya. Tangannya bergerak seperti bayangan, menghantam titik-titik vital dengan presisi yang sempurna. Pemimpin geng itu mencoba membalas, namun setiap gerakannya kini terbaca, setiap serangannya terasa lebih lambat di mata Laras. Dan dalam satu momen terakhir, Laras mengumpulkan seluruh kekuatannya, lalu menghantamkan pukulan ke dada lawannya. Benturan itu menggema keras, tubuh pria itu terpental jauh, menghantam tanah dengan keras hingga debu beterbangan.
Jimat hitam di lehernya terlepas dan pecah saat menyentuh tanah. Aura gelap yang menyelimutinya perlahan menghilang, menyisakan sosok yang kini tak lagi mampu berdiri. Sunyi, benar-benar sunyi. Para preman yang tersisa hanya bisa menatap dengan wajah pucat, lalu satu persatu mundur, dan akhirnya melarikan diri tanpa berani menoleh kembali. Tidak ada lagi yang tersisa dari kekuasaan mereka, tidak ada lagi ancaman. Laras berdiri di tengah pasar yang hancur. Napasnya perlahan mulai stabil, ia menatap sekeliling, lapak yang rusak, barang dagangan yang berserakan, dan wajah-wajah para pedagang yang perlahan muncul dari tempat persembunyian mereka. Kali ini, tidak ada lagi ketakutan di mata mereka, hanya rasa lega, dan harapan yang baru. Namun Laras hanya tersenyum kecil. Keesokan harinya, gerobak hijau itu kembali berdiri di tempat yang sama. Laras kembali memotong kelapa, menuangkan air degan, dan melayani pelanggan seperti biasa. Seolah tidak ada yang berubah. Namun semua orang tahu, pasar itu kini memiliki pelindung. Bukan seorang pahlawan yang mencari pujian, melainkan seorang penjaga yang memilih tetap sederhana. Meski darah yang mengalir di dalam dirinya adalah warisan seorang panglima yang tak terkalahkan.